Hai minasang, bisa dengar ya? O genki desu ka? Genki desu ka? Sudah, sebelum Pak mulai pembelajarannya, seperti biasa, Pak ucapkan panganjali umat, Om Swastiastu. Nah, untuk sekarang pertemuan 3 kita masih belajar buku Sakura jilid 2. Kita mempelajari materi Nijugoka Kara Nijuroku Madedes. Ini pelajaran bab 25 dan 26. Coba yang lain perhatikan, bukunya sudah punya ya di rumah ya. Itu sudah Pak lihat ada beberapa yang sudah punya. Untuk buku Sakura, materi bab 25. Nijugoka. Dai Nijugoka. Pelajaran 25, itu materinya mengenai kegiatan sehari-hari di rumah. Itu judulnya Asagohang. Lihat kalian? Ya. Itu judulnya Asagohang, dan pelajaran Nijurokuka. Dai Nijurokuka itu mempelajari tentang menyebutkan waktu kegiatan. Nandek ga koikimaska itu materinya. Ya, kembali kalian sekarang belajar kata kerja. Yang kemarin perubahan ke dalam bentuk mas. Kamu sekarang belajar kata kerja lagi. Masih ingat? Masih ingat kata kerja dulu? Bahasa Jepangnya apa? Yang bisa? Di pertemuan kemarin sudah Pak jelaskan kata kerja ada 3 kelompok. Bahasa Jepangnya doshi. Yang kelompok 1 godang doshi. Kelompok 2 ichidang doshi. Kelompok 3 fuki soku doshi. Sudah dilihat atau sudah dicari di Google-nya ada? Sudah? Itu untuk kata kerja ya. Ingat ada 3 kelompok. Kata kerjanya ada 3 kelompok. Nah, sekarang perhatikan di sini kita belajar kata kerja kegiatan. Pertama itu bacanya apa? Artinya sarapan pagi, makan siang, makan malam. Siapa yang bisa bacaannya dulu? Di slide-nya lihat. Kalian sudah kelas 2, membaca ya minimal harus sudah bisa ya. Huruf hiragana, katakana. Bukunya sudah dilihat, itu ada hiragana, di samping di bawahnya ada romanji, huruf Latin dari bacaannya itu. Apa? Siapa yang bisa? Ya, coba. Silahkan. Nggak kedengeran ya? Dewa Ayu Purnama. Atau yang lain? Ini nggak kedengeran. Pak bacakan ya. Yang pertama itu asagohang, artinya sarapan pagi. Hirugohang makan siang, banggohang makan malam. Sudah? Di bukunya sudah ada. Nah, lanjut di bawahnya ada tabemono dan nomimono. Sebelum masuk materi, di sini ada beberapa kata bantu. Yang pertama tabemono itu artinya makanan. Kalau kata kerjanya tabemas menjadi tabemono. Terus di sampingnya ada nomimono. Nomimono itu artinya minuman.
Tabemono makanan, nomimono minuman. Nah, di bawahnya ada gohang. Gohang itu nasi. Pang, roti. Niku, daging. Di bukunya sudah ada, silahkan perhatikan bukunya. Sakana, ikan. Tamago, telur. Yasai, buah-buahan. Kudamono, yasai sayuran, mohon maaf. Kudamono, buah-buahan. Ya, nanti latihkan pengucapannya ya, hatsuongnya dalam bahasa Jepang. Pak sudah pelan kan? Berikutnya ada nomimono itu mizu, mizu itu air. Kohi, kopi, ini O-nya double, dibaca agak panjang, kohi gitu ya, bukan kohi, tapi dibaca kohi. Kocha, kalau kocha itu teh, ocha juga sama teh ya. Perbedaannya ada yang tahu? Apa perbedaan kocha dengan ocha? Itu sama-sama teh. Siapa yang bisa? Ya, Hoki Lestari. Bisa? Ya, coba. Hoki Lestari. Nggak kedengaran ya? Coba. Ya, silakan. Kalau kocha Coba. itu teh merah, kalau ocha itu teh hijau. Coba ulang lagi sekali. Nggak kedengaran ya? Sudah Pak jelaskan ya. Kalau kocha itu teh seperti biasa yang bisa kalian temui ya, seperti di warung-warung itu ya. Kalau ocha itu teh bubuk. Dah. Berikutnya jusu itu jus. Gyunyu itu susu sapi ya. Nanti kalau kurang paham kalian bisa lihat di media internet lainnya ya, cari-cari tentang bahan ini apa, ini bagaimana gitu ya pemahamannya. Nah, berikutnya kita langsung ke partikel. Ini ada pola kalimat, kata kerja bentuk mas menjadi maseng. Kemarin kamu sudah belajar kata kerja bentuk mas, itu bentuk sopan, yang kata kerja dasarnya kamu ubah ke dalam bentuk mas. Yang Pak bilang masu itu kemarin, menjadi maseng. Partikel yang digunakan, wa subjek, ni itu di, to, ingat to bukan to, o itu objek, itu ke. Itu penggunaan partikel di materi ini untuk kalimatnya. Di bawahnya bisa kalian baca sendiri, sudah Pak isi arti bahasa Indonesianya. Asa, hiru, gozeng, yugata, yoru, dan gogo. Goseng dan gogo untuk waktu ya, menyatakan waktu AM dan PM. Nah, sekarang kita berlatih pola kalimat. Renshu shimasho.
Kita belajar pola kalimat. Yang bisa angkat tangan lagi ya. Tadi nggak kedengaran suaranya, kecil sekali. Yang pertama, siapa yang bisa baca? Itu sudah huruf Latin, bukan huruf Jepang. Tinggal dibaca saja. Pak mau dengar pengucapan kosakata dalam bahasa Jepang yang benar. Hatsuon kalian. Saya makan siang. Ya, coba Dewa Ayu Purnama. Coba. Silahkan. Yang bisa baca ya artinya sudah ada di sebelahnya. Yang bisa membaca. Biar berbicara mulut kalian. Bahasa Jepang kalau diam ya bisa ya. Orang Pak sudah bilang, kosakata kalimat dalam bahasa Jepang kamu harus baca ya, jangan didiamin. Tia, coba Tia Juniari. Ya, silahkan Tia. Pak. Kecil ya. Iru goha o tabemasu. Ya, terus? Putu Iru sa gohan o terebi tabemasu. o mas. Lanjut lagi satu Tia. Yang bawahnya. Putu sandu terebi o mimas. Coba ulang lagi sekali dari atas. Iru gohan o tabemasu. Putu sang wa terebi o mimas. Mungkin ini monitornya ya, mohon maaf sebentar. Nah, sekarang lihat di bawahnya, bentuk kata kerja dasar menjadi mas atau bentuk sopan. Nah, minggu lalu sudah Pak kasih kalian bentuk U. Ya, kita lanjut. Untuk bentuk U menjadi bentuk mas, menjadi bentuk maseng, ini huruf Jepang, perhatikan, menjadi masenka. Nah, yang bentuk U itu adalah kata kerja dasar, dia dirubah menjadi bentuk mas, caranya sudah minggu lalu, U-nya diganti tambah I tambah mas. Kan udah Pak kasih kemarin. Masih ingat kan? Nah ini udah banyak angguk-angguk, berarti masih ingat. Jika kamu mau merubah ke bentuk negatif, masnya kamu ganti menjadi maseng. Nah ini dah pola yang kita pelajari sekarang. Bentuk maseng, artinya negatif dari bentuk mas. Jika kamu mau bertanya, itu menjadi masengka. Berarti 3 kata kerja dasar itu sudah berubah. Dari dasarnya yang pakai U di belakang kata, kamu ganti sekarang menjadi mas, positif, negatif maseng, bertanya masengka. Lihat contoh. Makan, taberu, itu dasarnya, taberu. U di belakang, ini kata kerja golongan 2. Ichidang dosi. Menjadi tabemas, jika kamu mau negatif, tidak makan, tabemaseng. Bertanya, tabemaska. Begitupun kata kerja yang lain, ya masih banyak, tinggal berubah di belakangnya saja. Minum, dasarnya nomu. Menjadi nomimas, tidak minum nomimaseng, apakah minum nomimaska?
Nah, ini ada 3 pertanyaan. Yang nomor 4 kita cari artinya saja. Nomor 1 dulu, siapa bisa merubah ke bentuk negatif? Atau baca dulu, silakan ubah ke bentuk negatif. Artinya kalian tahu? Yang tahu artinya bentuk positifnya silakan. Itu 1 sampai 3 aja dulu. Nomor 4 biarkan sama nomor 5. Silahkan yang bisa jawab. Pak artikan bahasa Indonesianya ya nomor 1. Ciciwa simbung o yomimas. Ayah membaca koran. Sekarang bentuk negatif dari ciciwa simbung o yomimas. Silahkan. Bentuk negatifnya. Ya, Dewayu Purnama. Silahkan. Ciciwa, Shibun o, Yomi, Simbung o. Sinbung o, Yomi Maseng. Ya, bagus sekali ya. Itu bentuk negatif, tinggal ganti di belakang. Kata kerja ada di belakang. Yomimas, dasarnya yomu. Kamu tinggal ganti menjadi yomimaseng. Ya, bagus sekali. Artinya, ayah tidak membaca koran. Ya, ayah tidak membaca koran. Coba bisa kamu ganti ke pertanyaan, masih Dewayu? Bisa, Pak. Ganti ke apakah ayah membaca koran? Ciciwa, Shibung o, Yomi Maska. Iya, Yomi Maska. Tinggal di belakangnya saja ya. Positif pakai mas, negatif maseng, bertanya maska. Itu aja. Ingat pola kalimat bahasa Jepang, partikel atau kata kerja ada di belakang kalimat. Polanya SKOP, bukan SPOK. Beda dengan bahasa Indonesia ya. SKOP, subjek, keterangan, objek, predikat. Predikatnya pasti kata kerja beserta perubahannya. Lanjut nomor 2, siapa yang bisa? Yang lain mungkin? Hoki Lestari coba. Pak. Ya, sudah. Silakan. Sudah kedengaran, Pak? Sudah. Kadek sanwa pano tabemas itu artinya kadek makan roti. Untuk diubah ke kalimat negatif, kadek sanwa pano tabemaseng. Iya. Untuk kalimat tanyanya, kadek sanwa pano tabemaska. Iya, pang itu roti ya. Tabemas, tabemaseng, tabemaska. Terakhir nomor 3. Aha itu ibu. Tia Juniari. Ya, silakan. Hahawa Kudamon o Kaimase. Dalam bentuk negatif. Dalam bentuk pertanyaan, hahawa Kudamon o Kaimasa. Coba ulang lagi sekali. Dalam bentuk negatif, hahawa Kudamon o Kaisen. Dalam bentuk pertanyaan, hahawa. Dalam bentuk pertanyaan, hahawa Kudamon o Kaimaka. Iya, kaimaska. Kaimas itu artinya membeli ya, dasar katanya kau. Kau dasar katanya, kelompok satu dia. Kaimaseng itu negatif, kaimaska pertanyaan. Nah ini dasar kalimat Pak Kasih. Nanti kalau sudah mahir kalian bisa tambahkan ya. Itu nomor 3 artinya ibu membeli buah. Kalau nanti kamu sudah bisa buat kalimat, bisa buat karangan, lengkapi ya. Misalnya ibu membeli buah di pasar Ubud harga segini pagi bersama ini itu banyak ya. Bisa dirangkaikan kayak paragraf dia. Ya, kita belajar dasar kalimat dulu. Nomor 4, mai asa kohi o nomi maska.
Hai nomimas, iye nomimaseng. Nah, ini pertanyaan dan jawaban. Ya, ini menjawab dari pertanyaan. Mai asa itu setiap pagi. Apakah minum kopi? Ya, minum. Tidak, nomimaseng. Iye itu negatif. Kalau iye pasti pasangnya maseng. Seng itu negatif ya, kalimat bahasa Jepang. Seng itu negatif. Nomor 5, asana ni o tabemaska. Pagi, apa yang dilakukan? Nani itu melakukan apa gitu ya. Nani o, ngapain? Tabemaska, apa yang kamu makan gitu. Pagi sarapan apa? Siapa yang bisa jawabannya? Nomor B. Baca dulu. Mohon maaf ya, ini durasinya. Siapa yang bisa? Gohang to tamago tabemas. Nani mo tabemaseng. Gohang, nasi. To, dan. Tamago, telur. Ini tabe ya, mohon maaf tulisannya. Tabemas, makan. Makan nasi dan makan telur. Pagi apa yang kamu makan? Atau pagi sarapan apa? Nani o tabemaska? Gohang to tamago tabemas. Makan nasi dan telur. To itu dan. Nah, di bawahnya ada lagi satu jawabannya. Nani mo tabemaseng. Berarti dia bentuk kalimat apa? Positif atau negatif? Negatif ya, bagus sekali. Nani mo tabemaseng. Tidak makan apa-apa. Nani mo tabemaseng. Kalau tadi nani o itu beda o dengan mo. Ya. Nani o itu menanyakan, nani mo menjawab jika negatif. Jika ada jawabannya yang lain, pakai itu kata bendanya. Misalnya kamu minum susu, makan buah, itu paginya. Makan roti, diganti saja. Nah, di sini halaman 21, Niju Ichi Peji des. Silahkan lihat di bukunya. Halaman 21, yang punya buku, yang tidak punya buku, Pak lihat bingung saja kalian. Pak sudah suruh lihat buku, cari buku. Ini di rumah seharusnya lebih gampang ya. Pinjam di kakak kelas 3. Ya, yang rajin udah ketemu bukunya. Yang malas, Pak saya nggak ketemu. Ya, orang kamu nggak minjam. Fotokopi boleh ya, biar nggak bingung kalian. Kalau nggak mau fotokopi ya pinjam. Nah, sekarang di sana ada asa gohang. Belajar membaca walaupun kamu nggak tahu artinya, baca saja dulu ya. Ada yang mau baca? Silakan. Asa gohang, ayu. Watashi wa mai asa 5 時に朝ごはんを食べます。ご飯と魚を食べます。水を飲みます。弟はうちで朝ごはんを食べません。学校でパンを食べます。ジュースを飲みます。父はご飯と肉と野菜を食べます。Nani mo nomimaseng. Nah, udah Pak pelan kan? Silahkan yang mau baca lagi. Bella. Coba. Asa gohan. Ya, silakan. Watashi wa maisa 5 時に朝ごはんを食べます。ご飯と魚を食べます。水を飲みます。弟はうちで朝ごはんを食べません。学校でパンを食べます。ジュースを飲みます。父はご飯と肉と野菜を食べます。何も飲みません。 Ya, bagus sekali ya. Cuma penempatan di partikelnya agak ditekan. O-nya bukan O, tapi O ya. Ya. Gohang o tabemasu, mizu o nomimasu, asa gohang o tabemasu, gitu ya. Ya, sudah bagus sekali. Nah, untuk pertanyaan di bawahnya, kalian jawab sendiri di rumah. Pak, saya nggak punya buku gimana? Makanya dipinjam bukunya ya.
Latihkan pertanyaannya di bawah. Itu ada Ayusang wa mayasa nanji ni asa go tabemasu ka? Ayusang wa asa nani o tabemasu ka? Ayusang no ototo-san wa uchi de asa gohan o tabemasu ka? Ayusang no ototo-san wa doko de asa gohan o tabemasu ka? Ayusang no oto-san wa asa nani o nomimasu ka? Nah, itu ada 5 pertanyaan. Jawabannya pasti ada di atasnya ya. Silahkan latihkan. Ini bukunya masih ada huruf romanjinya, huruf latinnya. Kamu tinggal baca bawah, di atasnya itu bacaannya. Nanti kelas 3 nggak ada huruf latin seperti ini ya. Makanya dari sekarang belajar membaca huruf. Biar nggak bingung. Sudah itu latihkan di rumah. Mohon maaf karena durasi ini, Pak nggak bisa panjang lebar. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita belajar lamanya waktu tempuh. Nanjikang desu ka? Masih ingat kemarin untuk bilangan jam? Untuk menyebutkan jam, pertemuan kemarin? Apa ya satuan untuk menyebutkan jam? Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, gitu apa? Apa? Ji, ya, itu bagus sekali. Ji. Pertanyaannya nanji desu ka? Itu kemarin menanyakan jam. Sekarang menanyakan waktu tempuh. Ngerti kalian waktu tempuh dengan jam? Ini hampir sama. Kalau jam itu kan menyatakan pukul. Saya berangkat ke sekolah jam 1. Saya ke sekolah 1 jam. Nah, ini dah materi yang kalian pelajari sekarang, jarak tempuh, artinya waktu perjalanan kalian, bukan menyatakan jamnya, tetapi menyatakan jarak tempuh kalian, berapa jam kalian ke Denpasar, berapa menit kalian ke sekolah, berapa jam kalian pulang ke rumah, gitu. Ya, kalau yang kemarin kamu menyebutkan jam, saya bangun jam 7, itu yang kemarin. Sekarang saya ke sekolah 1 jam, saya belajar 5 jam, gitu misalnya. Siapa tahu ya, saya makan 30 menit, gitu. Menyatakan jarak, waktu menyatakan rentanan waktu kalian. Ya, caranya gampang. Kemarin kamu masih ingat jam itu ichiji, sekarang di belakangnya kamu tambahkan kang. Kan gitu tulisannya dibaca kang. Berarti kalau jam 1 ichiji, kalau 1 jam ichi jikang ya, ichi jikang. Tinggal tambahkan KAN aja, kang. Menyatakan waktu. Ada yang bingung? Boleh ditanya? Kalau kemarin kan materinya begitu. Saya bangun jam 7. Cari jam 7 shichiji. Sekarang saya ke Denpasar 7 jam gitu misalnya. Kamu kemana-mana gitu. 7 jam, shichi jikang gitu jadinya. Ya, itu bedanya. Pertanyaannya juga beda. Kalau kemarin nanji desu ka, kalau sekarang nanjikang desu ka. Berapa jam ka? Di bawahnya ada dono gurai, itu artinya kira-kira berapa lama, menyatakan waktu. Paham ini? Paham? Ada yang bingung? Tinggal tambahkan kang aja di belakang. Kalau kemarin ichiji, sekarang ichijikang, nijikang, sanjikang, yojikang, gojikang, rokujikang, shichijikang, hachijikang, kujikang, jujikang, juichijikang, junijikang. Tinggal tambahkan kang saja jika menyatakan waktu tempuh. Nah, di sebelahnya ada menit. Itu Pak sediakan menit 1 sampai 10. Silakan dibaca sendiri. Ipung, nifung, sampung, yonfung, gofung, ropung, nanafung, hapung, kyufung, jupung. Jupung. Kalau 11 gimana Pak caranya? Lihat 10-nya ju, tambahin 1. Menjadi ju ipung gitu jadinya. 1 menitnya kan ipung. Bukan ichi nggak ada di sini ya. Kamu untuk menit berpatokan 10 saja dulu. Ya gitu caranya, diulang kembali. Kalau menit 15 berapa Pak? 10-nya ju. Cari 5-nya gofung menjadi ju gofung digabung saja.
Ya. Itu di bawahnya udah ada. Udah Pak sediakan lengkap dengan arti biar kalian nggak bingung. Sudah? Di bukunya sudah ada ya, di bukunya sudah ada. Sudah Pak lanjut? Nah untuk materi berikutnya ada Norimono, itu menyatakan alat transportasi. Di sana ada beberapa, di bukunya sudah ada ya. Itu ada basu, bis, baiku motor, jitensa sepeda, kuruma atau jidosha mobil, densa kereta api, becak-becak, fune kapal laut, boto boat, chikatetsu kereta api listrik yang di Jepang, shinkansen kereta api cepat, uma itu kuda, itu alat transportasi juga ya. Bahasa Jepang alat transportasi norimono. Di bukunya sudah ada ya. Nah, di sebelahnya ini kata bantu untuk alat transportasi. Silahkan kalian baca sendiri, sudah Pak lengkapi. Kembali ke kata kerja ya, ada pergi, ikimas, kimas, kairimas. Nah, sekarang lihat rensiunya. Ini sudah langsung Pak artikan, biar kalian lebih paham sesuai dengan arti. Kalau merah ya berarti merah di bawahnya ya, biru ya biru. Itu silahkan dilatihkan lagi. Silahkan dibaca sendiri. Sudah? Nah, untuk hari ini ada yang ditanyakan. Minggu depan, pertemuan berikutnya, kalau kurang jelas, Pak ulang ini slide untuk alat transportasinya ya, karena durasinya. Kita lanjutkan minggu depan. Pak ulang nanti untuk di alat transportasi, pelajaran 26, Dai ni Jurokuka. Ya, ini pengenalan dulu yang tadi. Dari jam Pak ulang ya. Ada yang mau bertanya? Nah, kalau tidak, ada yang bertanya ya? Nah, kalau tidak, kalian lanjutkan materi yang 26 tadi, itu dari jam, alat transportasi, dan kalimat. Ya, kita berlatih minggu depan, Pak ulang lagi sekali yang tadi, karena durasinya. Untuk hari ini, kalau tidak ada yang bertanya, Pak akhiri. Ada yang bingung? Ada. Ya, kalau tidak, Pak akhiri. Terima kasih. Pak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sayonara.